Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia masih tidak tahu apakah akan ada kesempatan seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, lelaki tua itu setuju tanpa berpikir panjang. Setelah mendapatkan persetujuan lelaki tua itu, Murong Yu mulai meningkatkan masukan kekuatan hidup. Tebakan Murong Yu memang benar. Saat vitalitas yang lebih besar masuk, kelompok kecil racun di dantian lelaki tua itu terus membesar. Namun, saat racun menjadi lebih besar, warna pada permukaan racun menjadi semakin terang. Tentu saja, itu tidak berarti warnanya menjadi lebih terang dan racunnya menjadi lebih terang. Salah satu alasannya adalah racunnya terus membesar, dan racun di dalamnya terus menyebar, menyebabkan racunnya menjadi lebih dangkal. Namun, apapun situasinya, itu adalah hal yang baik bagi lelaki tua Sangguan dan Murong Yu. Selama racunnya menjadi lebih dangkal dan tidak terlalu menakutkan, semakin mudah bagi Murong Yu untuk memurnikannya. Pohon willow yang terus tumbuh tepat waktu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari, Murong Yu terus-menerus dan tanpa henti menyalurkan kekuatan hidup ke dalam dantian Sangguan. Saat ini, Murong Yu sudah berkeringat seperti hujan, wajahnya pucat, dan wajahnya kelelahan. "Adik kecil, sebaiknya kamu istirahat dulu," kata lelaki tua Sangguan lagi. Aliran kekuatan hidup yang tak berujung terus-menerus disalurkan ke dalam tubuhnya. Dalam 3 hari terakhir, Murong Yu tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah disalurkannya. Jika berubah menjadi Xuanxian biasa, saya khawatir dia sudah lama pingsan. Namun, kekuatan Murong Yu tampaknya tak berujung dan tak ada habisnya. Namun, lelaki tua itu tahu bahwa Murong Yu sedang berjuang. Lihat saja penampilannya. Tidak apa-apa, saya bisa mendukungnya, dan saya akan segera berhasil. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak berhenti, tetapi terus memurnikan massa beracun di dantian lelaki tua itu yang telah tumbuh seukuran telapak tangan. Tentu saja, racun saat ini tidak sama dengan racun gelap sebelumnya. Saat ini, kelompok racun ini hampir transparan. Saat racunnya melemah, daya menelan mereka pun berangsur-angsur melemah. Oleh karena itu, meskipun daya yang disalurkan oleh Murong Yu berangsur-angsur berkurang, hal itu tidak memperlambat pemurnian. Selama proses ini, Sangguan jelas merasakan bahwa vitalitas dan kekuatannya yang terus memudar berangsur-angsur melambat. Pada saat yang sama, daya dantiannya, yang sebelumnya mengamuk seperti lautan badai, tidak lagi segila sebelumnya. Meskipun belum sepenuhnya tenang, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Adik kecil, kamu harus pulih dulu, dan jangan khawatir tentang hal itu untuk sementara waktu, kata senior Sangguan, dia tahu bahwa racun di dantiannya telah disembuhkan oleh Murong Yu. Murong Yu yang menyembuhkannya setara dengan dermawannya, dan dia tidak ingin Murong Yu melakukan kesalahan apapun. Kalau begitu, orang tua, cobalah untuk mengeluarkan racunnya terlebih dahulu atau memurnikannya secara langsung. Aku akan memulihkannya terlebih dahulu. Murong Yu menarik tangannya dan berkata. Orang tua Sangguan mengangguk dan mulai mencoba mengeluarkan racun seukuran tamparan itu. Dan Murong Yu duduk bersila di sebelahnya dan mulai pulih. Kekuatan kehidupan sungguh menakjubkan, dan bahkan yang beracun pun dapat dimurnikan. Murong Yu, yang sedang duduk di tempat tidur, tidak pulih, tetapi mulai berpikir. Sebenarnya, dia berpura-pura melakukan semuanya di permukaan. Pohon kehidupan terus memberikan kekuatan, dan transmisi kekuatan dengan intensitas seperti itu tidak akan menghabiskan kekuatan Murong Yu sama sekali. Tetapi meskipun demikian, Murong Yu harus berpura-pura. Jika tidak, ini akan terlalu mengejutkan. Ini karena kekuatanmu tidak cukup kuat. Jika kekuatanmu lebih kuat, pohon kehidupan akan lebih kuat, dan kualitas kekuatan kehidupan akan lebih tinggi dan efeknya akan lebih mengerikan. Kata Hetu. Murong Yu mengangguk, dia juga menyadari fenomena ini. Meskipun kekuatan hidup masih merupakan kekuatan hidup saat ini masih sangat berbeda dari kekuatan hidup di awal. Dengan kata lain, kekuatan hidup juga dapat ditingkatkan, semakin tinggi levelnya, semakin mengerikan efeknya. Tidak hanya itu, bahkan kekuatan kacau milik Murong Yu juga sama. Meskipun kekuatannya saat ini juga disebut kekuatan kekacauan, masih ada celah besar dengan kekuatan kekacauan yang sebenarnya. Waktu berlalu, dan itu adalah 3 hari lagi.
Dalam 3 hari, kelelahan yang awalnya pura-pura dilenyapkan oleh Murong Yu, tetapi wajahnya masih sedikit pucat, menunjukkan bahwa luka yang dideritanya karena konsumsi berlebihan belum sepenuhnya pulih. Selama proses ini, Murong Yu terkadang mengungkapkan pikiran spiritualnya dan memasuki dantian tua Sangguan. Ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu sedang memurnikan kelompok racun, dia merasa lega. Boom! Pada hari ini, kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari lelaki tua beracun yang duduk di tempat tidur dan memurnikannya. Namun, meskipun napas ini kuat dan menakutkan, itu hanya sekejap di wajan. Setelah itu, lelaki tua Sangguan sudah menekannya. Setelah napas kuat itu keluar, tubuh lelaki tua Sangguan berubah lagi. Napas terus meningkat, dan vitalitas lelaki tua Sangguan yang rendah sekarang berangsur-angsur meningkat. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan hidup Murong Yu yang mengubah tubuhnya, atau karena keberhasilannya dalam menyempurnakan dantian. Kekuatan dan Shouyuan telah ditingkatkan. Aozu.com. Pak Tua Sangguan, yang telah ditekan oleh racun selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil memurnikan kelompok racun tersebut. Ia tidak akan lagi diganggu oleh racun tersebut di masa mendatang, dan kekuatan serta vitalitasnya tidak akan tertelan. Setelah sekian lama, Pak Tua Sangguan akhirnya terbangun. Saat ia membuka matanya, kedua cahaya terang itu menghilang dalam sekejap, lalu menghilang. Pada saat yang sama, aura kuat Pak Tua Sangguan menghilang, dan ia mendapatkan kembali keramahannya sebagai paman tetangga. Selamat kepada Pak Tua karena telah memurnikan racun tersebut secara menyeluruh, kekuatannya telah pulih, dan ia menjadi lebih muda. Melihat Pak Tua Sangguan terbangun, Murong Yu tiba-tiba tersenyum dan mengucapkan selamat. Haha, adik kecil, terima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku khawatir tulang-tulangku yang tua akan segera masuk ke dalam tanah. Pak Tua Sangguan berkata sambil tersenyum. Bahkan tanpa aku, Pak Tua tidak akan mudah digantikan oleh racun tersebut. Kata Murong Yu dengan rendah hati. Haha, jangan rendah hati. Hanya mengandalkanmu untuk menyembuhkan lukaku, kau jauh lebih baik daripada para dokter jenius itu. Sini, terimalah rasa hormatku. Orang tua itu turun dan menghadap Murong Yu. Membungkuk. Murong Yu terkejut, dan dengan cepat menghindar, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya, Tuan, apakah kau tidak kehilangan nyawaku? Murong Yu benar-benar terkejut, apa identitas orang tua itu? Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia telah menganggap orang tua itu sebagai paman di sebelah. Setelah menerima rasa hormatnya, Murong Yu benar-benar takut kehilangan nyawanya. Adik kecil, kau menyembuhkanku, kau dapat menanggung pemujaan ini. Jika kau tidak menerimanya, kau hanya memandang rendah aku. Tanpa disadari, nama orang tua itu untuk Murong Yu berubah dari adik kecil menjadi adik kecil. Pada saat ini, dia bahkan memanggil dirinya sendiri kakak tua. Jelas, dia ingin bertemu dengan rekan-rekan Murong Yu. Murong Yu tidak berdaya, dan akhirnya tidak punya pilihan selain dipuja oleh orang tua itu. Haha, adik kecil, ayo kita minum, kakak harus berterima kasih padamu dengan baik. Apa yang kamu butuhkan? Selama adikku memiliki kemampuan, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Orang tua itu sangat antusias. Tidak, aku juga membantumu mengobatimu karena aku bisa berbicara dengan kakakku. Tidak masalah berapa bayarannya, kata Murong Yu sambil tersenyum. Bagaimana ini bisa berhasil? Remunerasi diperlukan. Sambil berbicara, keduanya sudah berjalan keluar dari pintu kamar. Namun, Murong Yu terkejut segera setelah keluar. Di ambang pintu, sekelompok lebih dari selusin orang berdiri berdampingan di depan pintu, menatap pintu dengan gugup. Murong Yu melirik orang-orang ini, hanya untuk menemukan bahwa Sangguan Jingjing tidak mengenal orang lain. Namun, kekuatan orang-orang ini tidaklah lemah, dan di antara mereka ada keberadaan tingkat Xianjun. Ketika Murong Yu dan lelaki tua itu keluar berbicara dan tertawa, ekspresi di wajah sekelompok orang di pintu ini langsung menjadi sangat menarik, mereka semua terkejut, dan mereka menatap Murong Yu dan lelaki tua itu dengan tidak percaya. Bahkan, lebih banyak mata tertuju pada Murong Yu. Mereka tidak berani menatap lelaki tua itu dengan begitu lancang. Ayah, kakek, patriark tua. Setelah keheranan, semua orang segera bereaksi dan buru-buru memberi hormat kepada Murong Yu dengan hormat. Murong Yu terkejut. Tentu saja, dia bukanlah objek penghormatan orang-orang ini,
dan satu-satunya orang di sampingnya adalah tetua Sangguan. Dengan kata lain, apakah patriark tua keluarga Sangguan? Murong Yu merasa sedikit pusing. Dia tiba-tiba menyembuhkan patriark tua keluarga Sangguan. Terlebih lagi, yang membuat Murong Yu terdiam adalah bahwa kakek tadi berasal dari Sangguan Jingjing. Dengan kata lain, Sangguan Jingjing adalah cucu dari ayah Sangguan. Tanpa diduga, latar belakang Sangguan Jingjing cukup besar. Murong Yu bergumam dalam hatinya. Awalnya dia mengira Sangguan Jingjing hanyalah murid biasa di keluarga Sangguan. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah mengetahui tentang ayah kami sedikit khawatir, jadi kami datang dan menunggu. Seorang pria parubaya dengan wajah yang agak mirip dengan Sangguan Jingjing berkata dengan hormat. Ada adik kecil Murong di sini, apa yang kamu khawatirkan? Kembalilah jika tidak ada yang salah. Aku sudah baik-baik saja. Orang tua itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah untuk pergi. Semua orang tidak tampak tidak senang. Sebaliknya, mereka semua menatap orang tua itu dengan gembira. Ayah, apakah kamu serius? Omong kosong, aku akan berbohong kepadamu. Cepatlah kembali. Aku ingin berterima kasih kepada beberapa adik kecil Murong, jadi jangan ganggu kamu. Senior Sangguan berkata dengan tidak sabar. Bagus, bagus. Semua orang sangat gembira dan pergi dengan cepat. Hanya saja ketika semua orang pergi, mereka melihat ke arah Murong Yu, terutama wajah Sangguan Jingjing yang penuh dengan keanehan. Murong Yu diajak oleh lelaki tua Sangguan untuk makan dan minum di restoran terbaik di kota. Menurut perkataan lelaki tua itu, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Murong Yu. Jingjing, apakah keterampilan medis temanmu Murong Yu begitu hebat? Setelah mundur dari rumah besar milik Murong Yu, Sangguan Jingjing dan yang lainnya tidak bubar, tetapi datang ke sebuah aula besar. Pada saat ini, kepala keluarga Sangguan saat ini, Sangguan De, yang memiliki kekuatan kerajaan Raja Abadi, menatap Sangguan Jingjing dan bertanya dengan mata penuh tanya. Beberapa hari setelah Sangguan Jingjing kembali, dia memberitahu kepala keluarga Sangguan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui bahwa Sangguan Jingjing telah kembali, Sangguan De secara alami memberi perintah untuk mundur kepada para pemimpin keluarga yang telah diutus. Bagaimanapun, Sangguan Jingjing telah kembali. Bagaimana dengan balas dendam? Setelah mengetahui masalah ini, mereka secara alami akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, keluarga Sangguan juga merupakan kekuatan besar di dunia peri. Jika orang lain diizinkan untuk bertindak atas mereka, tetapi mereka acuh tak acuh, bukankah mereka tampak penakut dan takut? Jika demikian, di masa depan, bukankah semua orang berani menyerang keluarga Sangguan mereka? Setelah Sangguan Jingjing kembali, dia sibuk selama beberapa hari. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk mencari Murong Yu. Justru karena itulah, Murong Yu cukup beruntung untuk mengenal lelaki tua Sangguan. Lelaki tua itu disembuhkan oleh Murong Yu hanya karena ini. Semua ini harus dikatakan sebagai suatu kebetulan. Setelah mendengar ini, Sangguan Jingjing menggelengkan kepalanya sedikit, dengan wajah kosong, aku tidak tahu bahwa keterampilan medisnya begitu mengerikan. Tentu saja Sangguan Jingjing tahu bahwa Murong Yu memiliki keterampilan medis tertentu, lagi pula, dia telah menyembuhkannya sejak awal. Dia juga memberi tahu Sangguan De tentang masalah ini. Namun, mereka tidak menyangka keterampilan medis Murong Yu begitu mengejutkan. Bahkan luka lelaki tua Sangguan pun sembuh. Sebagai anggota inti mutlak dari keluarga Sangguan, mereka tahu apa yang salah dengan tubuh lelaki tua itu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh seorang dokter jenius yang telah melihat hampir seluruh dunia keabadian. Dan hanya butuh beberapa hari bagi Murong Yu untuk menyembuhkan Sangguan si kakek tua. Keterampilan medis yang mengerikan itu sungguh mengejutkan. Jika Murong Yu tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan tertawa diam-diam. Keterampilan medis macam apa yang dia lakukan? Semua ini hanyalah hubungan kekuatan hidup. Jika tidak ada vitalitas, Murong Yu tidak akan mendapatkan perawatan apapun. Kali ini, Murong Yu membutuhkan semua kristal ruang angkasa, meteorit bintang, dan Kong Mingxi, masing-masing 100 kg. Sangguan De berkata tiba-tiba setelah beberapa saat memanjakan diri. Patriark, mendengar perkataan Sangguan De, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Sangguan Jingjing menatap ayahnya dengan heran.
Sebelumnya, Sude tidak pernah setuju untuk memberikan 3 bahan ini kepada Murongyu. Meskipun Murongyu mengantar Sangguan Jingjing kembali dengan selamat, ketika dia mengetahui bahwa syaratnya adalah 3 bahan ini, Sude, termasuk beberapa anggota keluarga Sangguan, sama sekali tidak setuju. Mereka lebih suka menggunakan harta karun lain sebagai hadiah. Bagaimanapun, ketiga bahan ini terlalu langka dan berharga. Bahkan keluarga Sangguan mereka tidak banyak. Namun, saya tidak menyangka bahwa saat ini, Sangguan De akan memberikan 3 bahan ini sekaligus, dan masing-masing masih 100 jin. Ini hampir semua persediaan mereka. Patriark, sama sekali tidak boleh, bahan-bahan langka ini sangat langka. 100 kati masing-masing hampir semuanya milik kita. Begitu kita memberikannya kepada Murongyu, pada dasarnya kita sudah habis, tetapi sulit untuk mendapatkannya jika kita menginginkannya di masa mendatang. Tetua keluarga Sangguan bernama Sangguan Bau berjalan keluar dan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, beberapa orang lain di aula juga menentangnya. Bukannya mereka pelit dan tidak mau memberikan ini kepada Murongyu. Itu karena harganya terlalu mahal, mereka lebih suka menggunakan harta karun lain, bahkan harta karun yang lebih berharga, untuk diberikan kepada Murongyu. Sangguan De melirik kerumunan itu perlahan, dan setelah semua orang tenang, dia berkata perlahan, Murongyu mengantar Jingjing kembali dengan selamat dari prefektur Lingnan. Selama itu, Murongyu hampir terbunuh oleh mereka yang mengejarnya. Dan dia, Murongyu, hanya membutuhkan bahan-bahan seperti bintang dan meteorit. Hanya itu, kita harus memberikannya kepadanya. Bagaimanapun, kehidupan Jingjing tidak sebanding dengan bahan-bahan itu. Selain itu, dia juga memperlakukan patriark tua itu. Patriark tua itu adalah tulang punggung keluarga Sangguan kita. Kamu tidak tahu kondisi fisik patriark tua itu. Jika tidak ada Murongyu, berapa lama patriark tua itu bisa bertahan? Semua orang terdiam dan tidak berbicara, mereka bahkan adalah tubuh patriark tua itu. Jika Murongyu tidak menyelamatkannya, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Terlebih lagi, meskipun patriark lama dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama, kekuatannya terus menurun. Sebagai pilar keluarga Sangguan, dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Sangguan dijaga dan didukung oleh patriark lama. Begitu patriark lama jatuh, keluarga Sangguan mereka juga akan jatuh bersama mereka. Auzu.com pada saat itu, keluarga Sangguan mereka tidak hanya akan kehilangan beberapa ratus kati bahan langka ini, tetapi juga tidak memiliki apapun. Kalian juga tahu bahwa begitu kepala keluarga tua itu jatuh, keluarga Sangguan kita akan menghadapi dilema. Namun dengan cara ini, kepala keluarga tua itu lebih baik. Dengan kekuatannya, aku yakin dia akan segera kembali ke kondisi puncak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selama kepala keluarga tua itu masih hidup dan dilindungi olehnya, keluarga Sangguan kita akan berdiri tegak. Nyawa Jingjing, nyawa kepala keluarga tua itu, dan bahkan nasib seluruh keluarga Sangguan kita diselamatkan oleh Murongyu. Tanpa Murongyu, keluarga Sangguan kita mungkin akan segera jatuh. Pikirkanlah, kita baru saja memberikan beberapa ratus kati Murongyu yang langka, apakah itu dapat mengimbangi kebaikannya kepada keluarga Sangguan kita? Semua orang terdiam. Dengan cara ini, Sangguan De, semua orang juga bereaksi. Memberikan bahan-bahan ini kepada Murongyu benar-benar tidak cukup untuk membayar 1/10.000. Malu, kita berpikiran sempit dan picik. Sangguan Bau berkata dengan malu. Lagi pula, Murongyu masih seorang tabib suci. Dia bahkan telah menangani patriark tua yang tidak dapat disembuhkan oleh banyak tabib jenius. Keahlian medisnya telah jauh melampaui mereka yang disebut tabib jenius. Meskipun, kekuatannya tidak kuat, hanya Xuanxian, tetapi keahlian medisnya sangat cemerlang, hanya saja, statusnya tidak lebih rendah dari kita, atau bahkan lebih tinggi dari kita. Dengan tingkat kekuatan ini, kita harus berteman. Selain itu, Murongyu memiliki keahlian medis yang mengerikan. Aku percaya bahwa sebentar lagi, dia akan dapat menjadi terkenal di dunia abadi. Pada saat itu, dia akan memiliki banyak pengikut yang kuat di sekitarnya. Di dunia peri, meskipun mereka semua adalah abadi yang kuat, mereka tidak maha kuasa. Mereka mungkin mengobati luka umum dan sejenisnya. Tetapi beberapa luka yang lebih serius tidak dapat diobati sendiri. Pada saat ini, mereka membutuhkan tabib jenius itu untuk mengambil tindakan.
Setelah tabib jenius menyelamatkannya, mereka tentu akan berterima kasih, setidaknya mereka berutang budi kepada tabib jenius itu. Selain itu, berjalan di dunia peri, siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka? Apakah akan ada hari untuk menemui dokter? Jika Anda menyinggung beberapa dokter jenius, begitu Anda terluka parah, jika dokter jenius ini menolak untuk merawat mereka, Anda hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, di dunia peri, beberapa orang kuat sering tidak berani menyinggung mereka. Dan para dokter jenius itu, sedikit orang yang berani menggerakkan mereka. Karena, begitu Anda membunuh dokter jenius itu, mereka yang telah dirawat olehnya sebelumnya akan membalasnya. Selain itu, bahkan beberapa orang yang belum menerima bantuan dari dokter jenius itu akan mencoba mempermalukan Anda. Bagaimanapun, mereka akan memiliki hari cedera dan hari mencari dokter. Jika Anda membunuh dokter jenius itu sekarang, maka Anda akan memotong kesempatan mereka untuk menemukan dokter. Jadi, kita tidak hanya tidak boleh menyinggung Murong Yu, tetapi kita juga harus berteman baik dengannya. Kalau tidak, begitu dia menjadi lebih kuat di masa depan, mungkin keluarga Sangguan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan satu sama lain. Sangguande berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, Murong Yu sedang makan dan minum dengan lelaki tua Sangguan di sisi lain. Jika dia tahu bahwa dia sangat dikagumi oleh Sangguande, aku khawatir dia tidak bisa menahan tawa. Adik kecil, apa yang kamu butuhkan? Lakukan apapun yang kamu inginkan, selama saudaraku memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, dia pasti akan memuaskanmu. Sangguan senior berkata sambil tertawa. Setelah memurnikan racun, lelaki tua itu biasanya tidak senang. Adik, aku tidak tahu apakah keluarga Sangguanmu memiliki bahan-bahan seperti Kong Mingxi. Murong Yu tahu bahwa dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Bagaimanapun, dia tidak yakin bahwa Sangguan Jingjing bisa mendapatkan Kong Mingxi. Kong Mingxi, keluarga Sangguan memang memilikinya. Murong Yu langsung sangat gembira. Adik kecil, apakah kamu menginginkan ini? Meskipun bahan-bahan ini langka, tetapi tidak ada gunanya. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat memberikan semuanya. Haha, jika saudaraku masih memiliki bintang, meteorit, pecahan ruang angkasa, batu bintang 3, aku akan kurang ajar dan harus meminta beberapa. Semua ini secara alami tersedia untukmu. Tetapi, kamu hanya menginginkan barang-barang yang tidak berguna ini. Pak Tua Sangguan sedikit mengernyit, menatap Murong Yu dengan sedikit tidak senang. Siapa yang bilang tidak berguna? Ini sangat berguna. Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berkata, ini sudah cukup. Bagaimana kamu melakukannya? Ayo lakukan, aku tidak memiliki prajurit kaisar, bagaimana dengan prajurit raja? Dengan kekuatanmu, jika kamu memberimu prajurit raja lain, bahkan jika kamu bertemu dengan seorang master di tingkat peri, kamu dapat melawan 1 atau 2. Junbing, Murong Yu terkejut. Dia tahu bahwa lelaki tua itu murah hati, tetapi dia tidak menyangka akan begitu murah hati. Itu adalah seorang prajurit, bukan peri biasa. Perlu dicatat bahwa di dunia peri, tidak banyak prajurit raja, apalagi prajurit raja. Saudaraku, kamu tidak membutuhkan prajurit raja, itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, jika seseorang tahu bahwa aku memiliki prajurit raja di tangan, itu mungkin bukan hal yang baik bagiku. Pak Tua Sangguan selalu ingin memberikan sesuatu kepada Murong Yu sebagai balasan, tetapi Murong Yu menolaknya. Baiklah, aku tidak membutuhkannya sekarang. Jika aku butuh bantuan di masa mendatang, saudaraku akan membantuku, kata Murong Yu tanpa daya. Baiklah, Pak Tua Sangguan akhirnya setuju. Segera setelah itu, mereka kembali ke keluarga bangsawan Sangguan di sini, yang merupakan posisi inti dari seluruh keluarga bangsawan Sangguan, dan itu juga merupakan tempat di mana para patriark dan pejabat tinggi lainnya biasanya berada. Patriark tua, Murong Yu, kau kembali. Sebelum masuk, kelompok itu menyapa Murong Yu dan Pak Tua Sangguan. Sangat bersemangat. Murong Yu, tolong, Patriark. Kami telah menyiapkan bahan-bahan yang kau butuhkan. Sangguan Bao melangkah maju dan berkata dengan antusias kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk dan melirik lelaki tua di sebelahnya. Pergilah. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan memasuki aula bersama Murong Yu dan yang lainnya.
Murong Yu, ini adalah 3 bahan meteorit bintang, kristal pecahan ruang angkasa, dan batu bintang kosong, yang masing-masing seharga 100 kati. Murong Yu memasuki aula, Sangguan Jingjing mengambil cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Murong Yu. Murong Yu terkejut. Dia hanya meminta 1 dari 3 bahan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka masing-masing akan memberinya 100 kati. Mungkinkah ini penyebab orang tua itu? Memikirkan hal ini, Murong Yu menatap orang tua di sebelahnya. Orang tua itu menatap Sangguan De, kepala keluarga Sangguan saat ini dengan ekspresi muram, setiap 100 kati. Sangguan De, apakah kamu harus menjadi pengemis? Semua orang menatap orang tua itu dengan heran, dan Sangguan De juga terkejut. Keluarkan semua bahan ini. Sebelum Sangguan De berbicara, orang tua itu berkata, "Ayah, apa masalahnya?" Wajah orang tua itu tenggelam. Tidak, hati Sangguan De bergetar, dan dia hanya bisa memerintahkan seorang tetua untuk mengambil ketiga bahan yang tersisa, dan akhirnya menyerahkannya kepada Murong Yu. Murong Yu tidak menolak, dia tahu bahwa bahkan jika dia menolak, dia tidak bisa menolak. Bahan-bahannya akhirnya siap. Murong Yu menghela napas lega, dan senyum muncul di wajahnya. Bagi Murong Yu, bahan-bahan ini sekarang adalah hal yang paling penting. Bagaimanapun, itu adalah hal yang paling mendesak untuk membangun susunan teleportasi antara 2 sekte suci alam abadi dan alam kultivasi Huaxia. Perjalanan ini tidak sia-sia, itu sepadan. Murong Yu tersenyum, dan segera ingin pergi. Namun, lelaki tua itu sangat antusias untuk tinggal, dan pada akhirnya Murong Yu masih tidak segera pergi. Pada hari ini, Murong Yu mengumpulkan kera emas bermata api dan yang lainnya. Kera emas, bukankah aku bilang aku harus menungguku kembali untuk naik? Mengapa kau melambung? Murong Yu menatap kera emas bermata api itu dan mengerutkan kening. Jika dia tidak kebetulan berada di pegunungan Lianji saat itu, kera emas bermata api itu akan dicabik-cabik oleh para dewa yang marah itu. Begini, Tuan telah naik ke alam abadi selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada kabar. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang di alam langit ekstrim, banyak raja iblis telah mencapai alam surga. Meskipun alam langit ekstrim penuh dengan aura, itu tidak lagi cocok untuk kultivasi. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk terbang untuk melihat situasinya. Kera emas bermata api menjelaskan secara kasar situasi di alam surga ekstrim. Ini adalah kelalaianku. Murong Yu mengangguk, dan akhirnya menatap kera emas bermata api itu dan berkata, alam surga ekstrim adalah kekuatan besar. Jika bisa berkembang, potensinya tak terbatas. Namun, Anda juga tahu, penguasa alam surga ekstrim. Mereka adalah anggota sekte iblis, dan orang-orang sekte iblis tidak memiliki kasih sayang terhadap ras monster Anda. Begitu mereka menemukan Anda muncul di alam abadi, mereka mungkin akan melakukannya kepada Anda. Sekte iblis adalah salah satu dari 3 raksasa di dunia peri. Anda tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka. Begitu ditemukan oleh mereka, Anda mungkin akan terbunuh. Sekte iblis mengirim murid-muridnya untuk menjaga alam surga ekstrim, tujuannya adalah untuk mengekang pertumbuhan ras monster alam surga ekstrim. Begitu mereka menemukan bahwa surga ekstrim berada di luar kendali mereka, surga ekstrim Anda akan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Petik 2. Kera emas bermata api juga sedikit mengernyit, dan dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Siapa yang menjadikan mereka hanya manusia atau iblis di dunia peri? Lawan mereka adalah raksasa di dunia peri, dan kesenjangan antara kekuatan mereka seperti jurang. Tuan, saya sudah memikirkannya. Di dunia peri, ras monster alam surgawi ekstrim kita telah langsung bergabung ke dalam sekte suci. Dengan potensi kita, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk berkembang. Kera emas Huoyan mengungkapkan pikirannya sendiri, keluar. Tidak. Kamu bisa naik, tetapi kamu sama sekali tidak bisa bergabung dengan Shengzong. Murong Yu sedikit mengernyit dan langsung menolak. Kemudian dia menjelaskan, musuh Shengzong juga sangat kuat. Ada banyak musuh kuat lainnya. Begitu ras monster alam surgawi ekstremmu bergabung ke dalam sekte suci, maka kita akan menanggung serangan dari raksasa kedua dari 3 raksasa, yang tidak dapat kita tanggung. Lagi pula, kamu adalah ras monster. Begitu kamu bergabung dengan sekte suci, itu akan menyebabkan konflik yang tak terhitung jumlahnya. Kera emas bermata api sedikit mengernyit, dan mulai berpikir.
Namun, aku juga akan melatihmu seperti Sekte Sein. Tapi kalian harus menjadi sekolah independen. Bagaimanapun, kalian mungkin keturunan Dewa Setan Langit, dan tidak pantas untuk bergabung dengan Sekte Sein-ku. Auzu.com. Guru, apakah kamu berbicara tentang membangun sekte di dunia peri? Apakah ini layak? Begitu mereka naik, mereka akan muncul secara acak di dunia peri. Tidak masalah, aku punya cara untuk membuat mereka terbang langsung ke seni bela diri. Murong Yu tersenyum, kali ini bahan yang dia dapatkan, pembentukan dua formasi teleportasi sudah lebih dari cukup. Sekte suci ada di Nanling, dan ras iblis dari alam surga ekstrim juga harus mendirikan sekte di Nanling. Kemudian, setelah mereka berdiskusi lagi, beberapa hari berlalu. Haha, saudara Murong, saudara ada di sini untuk menemuimu lagi. Suara ceria lelaki tua Sangguan teringat di luar istana. Akhir-akhir ini, selain kunjungan Sangguan Jingjing yang sering, yang paling rajin adalah ayah Sangguan. Haha, saudara, aku tidak bisa memintanya. Murong Yu melangkah keluar, hanya untuk menemukan bahwa ada seorang lelaki tua di samping Pak Tua Cho Sangguan. Ketika dia melihat lelaki tua ini, mata Murong Yu tidak bisa menahan kilatan, tetapi itu hanya sekilas. Namun, apakah lelaki tua Sangguan dan lelaki tua itu orang biasa? Cahaya tajam milik Murong Yu melintas pada saat ini, tetapi mereka melihatnya dengan jelas. Pak Tua Ye, aku khawatir Murong Yu telah menemukan bahwa tubuhmu salah. Aku tidak salah, Pak Tua Sangguan berkata kepada Pak Tua Ye, yang merupakan lelaki tua itu. Petik 2. Jika demikian halnya, itu akan menjadi berkah yang luar biasa, kata Pak Tua Ye Chuanyin. Saudaraku, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini adalah sahabatku, kepala keluarga Ye, kamu bisa memanggilnya Ye Lao. Pak Tua Ye, Murong Yu membungkuk sedikit kepadanya. Belum lagi bahwa dia adalah sahabat lelaki tua Sangguan, hanya berdasarkan kekuatannya, dia sudah layak untuk Murong Yu. Setidaknya pembangkit tenaga listrik di alam Raja Peri. Selain itu, lelaki tua Sangguan membawanya hari ini, seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diminta. Segera, Murong Yu mengundang mereka berdua masuk. Di aula, ketiga orang itu duduk sebagai tamu dan tuan rumah. Saudaraku, aku tidak menyembunyikannya, mari kita langsung ke intinya. Orang tua Ye memiliki beberapa masalah dengan tubuhnya, dapatkah kamu melihat apakah nyaman baginya untuk memeriksanya? Senior Sangguan menatap langsung ke arah Murong Yu. Ye tua di sebelahnya juga menatap Murong Yu dengan ekspresi penuh harap, dan berkata, Murong Yu, apakah kamu keberatan jika aku dan orang tua Sangguan memanggilmu seperti ini? Jika kamu bisa, kamu dapat membantuku melihatnya. Orang tua, aku pasti akan sangat berterima kasih. Saudaraku, Ye Lao, jangan terlalu sopan. Aku akan melihatnya. Murong Yu tersenyum. Ye Lao sangat gembira, Murong, apakah kamu ingin bersiap? Tidak, Ye Lao hanya perlu mengulurkan tangan dan menunjukkannya kepadaku. Murong Yu tersenyum. Senian mengikuti tangan Ye Lao ke dalam tubuhnya, dan setelah membalikkan tubuh Ye Lao, alis Murong Yu sedikit mengernyit, tentu saja. Sebenarnya, ketika dia melihat Ye Lao saja, Murong Yu menyadari bahwa Ye Lao aneh. Setelah memeriksa tubuh Ye Lao, Murong Yu melepaskan tangan Ye Lao dan mulai berpikir. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Saudara Murong, tubuhku seharusnya baik-baik saja, kan? Jika aku tidak salah, Ye Lao, kesehatanmu sangat serius. Jika kamu tidak mendapatkan perawatan medis, kamu tidak akan dapat hidup selama 100 tahun. Murong Yu mengerutkan kening. Itu benar, aku tidak tahu apakah saudara Murong dapat melakukannya. Ye Lao bertanya dengan cemas. Murong Yu sedikit mengernyit, Lao Ye, dari mana kamu mendapatkan ketidakberdayaan itu? Itu sangat menakutkan. Itu benar, Ye Lao tidak bernyawa. Aura kematian semacam ini berbeda dari aura kematian yang pernah dilihat Murong Yu sebelumnya, dan itu sangat menakutkan. Saat ini, seluruh tubuh Ye Lao telah diserang oleh aura kematian yang mengerikan ini. Seperti yang dikatakan Murong Yu, Ye Lao tidak akan bisa hidup selama 100 tahun jika dia tidak menyingkirkan roh-roh mati ini. Untungnya, Ye Lao kuat, kalau tidak, dia akan musnah oleh amarah tak bernyawa ini. Namun, aura tak bernyawa ini juga sangat menakutkan, dengan kekuatan Ye Lao di tingkat Raja Peri,
dia tidak bisa menyingkirkannya, sebaliknya, seluruh tubuhnya diserang. Itu terkontaminasi di daerah terlarang, tetapi pada awalnya itu hanya jejak, hampir tidak terlihat. Namun, dengan kemampuanku, tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Pada akhirnya, menjadi seperti ini setelah bertahun-tahun. Tahun-tahun ini juga aku telah melihat banyak dokter jenius, dan bahkan beberapa orang kuat telah datang untuk membantu, tetapi mereka tetap tidak dapat membantu ketidakbernyawaanitu. Ye Lao menghela nafas, matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Meskipun aura kematian ini tidak separah racun milik kakak Sangguan, tapi tidak buruk juga. Aku punya cara untuk menghilangkannya. Hanya saja aura kematianmu sudah merasuki seluruh tubuhmu dan sangat merepotkan untuk menghilangkannya. Ditambah dengan masalah kekuatanku, aku khawatir akan butuh waktu lama. Mendengar ini, Ye Lao sangat gembira. Ada juga sedikit kegembiraan di wajah lelaki tua Sangguan. Tidak apa-apa jika bisa disembuhkan. Haha, Ye Lao tidak bisa menahan tawa. Tubuh Ye Lao benar-benar dipenuhi dengan energi kematian, dan kekuatan hidup Murong Yu saat ini memang dapat memurnikan dan mengusirnya. Namun seperti yang dikatakan Murong Yu, itu akan memakan waktu. Hanya saja, meskipun aura tak bernyawa ini menakutkan, mereka tidak terlihat di bawah kekuatan kehidupan dan hanya rentan. Sebenarnya, itu tidak memakan waktu terlalu lama. Alasan mengatakan itu adalah karena Murong Yu melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan hidup yang kuat, bahkan lebih kuat dari para dokter jenius itu. Namun, dia tidak ingin terlalu menonjol. Kayu di hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Itulah alasannya. Selain itu, bahan-bahan milik Murong Yu saat ini telah dikumpulkan, dan baginya, membangun formasi teleportasi antara sekte-sekte suci adalah hal yang paling penting, dan yang lainnya tidak penting. Kekuatanku terbatas sekarang. Meskipun aku dapat menyingkirkan ketidakbernyawaanYe Lao, itu akan memakan waktu lama, dan itu akan memakan waktu beberapa tahap. Mendengar ini, Ye Lao langsung menjadi senang. Dia telah menanggungnya selama bertahun-tahun, dan jika dia tidak bisa menyingkirkannya, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Sekarang setelah Murong Yu mengatakan bahwa dia bisa menyingkirkan roh-roh mati itu, apakah dia masih peduli dengan waktu? Namun, aku punya sesuatu yang penting untuk ditinggalkan sekarang. Bos Ye terkejut, membalikkan tangannya, dan tiba-tiba sepotong baju besi dengan aura yang menakutkan muncul di tangannya. Saudara Murong, ini adalah baju besi tingkat prajurit raja dengan pertahanan yang sangat kuat. Tentu saja, ini hanya hadiahku untukmu. Sebagian dari ini, setelah kamu menyembuhkanku, aku akan membayarmu lebih banyak. Ye Lao mengira bahwa Murong Yu adalah penolakan. Karena itu, dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat mengeluarkan seorang prajurit raja. Baju besi pertahanan tingkat Wang Bing. Murong Yu terkejut. Kapan Wang Bing begitu tidak berharga? Wang Bing, sangat sedikit di dunia abadi, dan baju besi yang termasuk dalam tingkat pertahanan bahkan lebih langka. Bahkan dapat dikatakan bahwa baju besi pertahanan prajurit raja yang kuat, nilainya bahkan mendekati prajurit raja. Saudara, lihat, Pak Tua Sangguan juga sedikit cemas, dan dia salah memahami maksud Murong Yu. Lao Ye, Saudara Sangguan, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani, tetapi sebelum pergi, saya akan melakukan tahap pertama pemusnahan dan pemurnian Ye Lao. Kata Murong Yu cepat. Haha, saya katakan, saudaraku, Anda bukan tipe orang yang tidak bisa menyelamatkan Anda. Pak Tua Sangguan tersenyum lebar. Tetapi Ye Lao sedikit malu. Saudara Murong, ini hadiahmu, Anda menerimanya terlebih dahulu. Saat dia berkata, dia menyerahkan baju besi pangkat raja. Murong Yu mengerang sejenak, dan menerimanya tanpa menolak. Meskipun tidak perlu banyak hal untuk memurnikan kehidupan Ye Lao, dia tidak bisa bebas, kan? Begitu reputasi Murong Yu menyebar. Ini adalah cara untuk menghasilkan uang. Mata Murong Yu tiba-tiba berbinar. Jika berita bahwa dia adalah seorang dokter jenius menyebar, maka pasti akan ada banyak orang yang datang untuk mencari perawatan medis, dan semua jenis harta karun akan secara alami mengikuti. Ini lebih cepat dan lebih aman daripada mengambil risiko di luar. Sepertinya aku juga bisa menjadi dokter jenius ini. Baiklah, ketika susunan teleportasi sudah beres, aku akan mulai menerima perawatan.
Pikiran ini terlintas di hati Murong Yu. Jika demikian halnya, mari kita mulai tahap pertama perawatan. Murong Yu tidak berpura-pura, dan langsung memulai. Sebenarnya, dia tidak sabar untuk kembali ke Shengzong. Bagus. Seketika, Lao Ye duduk bersila, Murong Yu juga duduk bersila di belakangnya, dengan kedua tangannya di belakang Ye Lao, kekuatan hidup perlahan memasuki tubuh Ye Lao. Di bawah kendali Murong Yu, tidak banyak kekuatan hidup yang memasuki tubuh Ye Lao. Namun, meskipun demikian, energi tak bernyawa yang tertanam di tubuh Ye Lao juga rentan. Setelah bertemu dengan kekuatan hidup, mereka langsung dimurnikan. Merasakan kekuatan hidup yang mengerikan dari kekuatan hidup, Ye Lao terkejut. Sementara terkejut, Ye Lao bahkan lebih terkejut. Karena dia menemukan bahwa roh-roh mati itu secara bertahap dimurnikan. Itu benar-benar berhasil. Ye Lao terkejut tanpa alasan. Setelah setengah hari, wajah Murong Yu menjadi pucat, dan dahinya berkeringat. Ekspresi konsumsi yang berlebihan. 1/10, seharusnya hampir sampai. Merasa bahwa tak bernyawa di tubuh Ye Lao telah diusir oleh 1/10, Murong Yu menarik tangannya. Tuan Murong, terima kasih banyak. Setelah merasakan tubuhnya sangat rileks, dan tidak begitu dekat dengan kematian, Old Ye berdiri dan membungkuk kepada Murong Yu dengan hormat. Gelarnya juga telah berubah saat berbicara. Dia tidak berani memanggil Murong Yu sebagai saudaranya sekarang. Dia percaya bahwa segera, prestasi Murong Yu pasti lebih kuat darinya. Melihat wajah Murong Yu pucat dan terlalu banyak mengonsumsi, Bos Ye membalik tangannya, dan sebuah pembuluh darah abadi tiba-tiba muncul di tangannya. Tuan Murong Yu, tolong pulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Murong Yu tidak berbicara, dan langsung mengambil Immortal Fast Cells, lalu duduk di tanah untuk memulihkan diri. Auzu.com. Sebenarnya, konsumsi berlebihan itu masih pura-pura oleh Murong Yu. Dia sama sekali tidak mengonsumsi. Karena itu, setelah setengah hari, dia perlahan membuka matanya. Lao Ye, sepertinya energi mati di tubuhmu telah kumurnikan sekitar 1/10-nya. Dalam beberapa tahun, energi mati tidak akan terus bertambah. Setelah membawaku menyelesaikan pekerjaan, aku akan kembali ke sini untuk terus memurnikanmu. Kata Murong Yu. Baiklah, Ye Lao menjawab dengan gembira. Pada saat yang sama, seorang prajurit raja muncul lagi di tangannya, yang merupakan pisau perang. Ini adalah sesuatu yang kudapat secara tidak sengaja. Tidak ada gunanya bagiku. Tidak bernilai uang, Tuan, silakan gunakan. Pak Tua Ye, aku belum pernah melihatmu begitu murah hati. Pak Tua Sangguan di sebelahnya menatap Ye Lao dengan heran di wajahnya. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Murong Yu langsung mengambilnya. Ini semua adalah biaya konsultasi, jangan sia-siakan. Lagi pula, semuanya adalah Wang Bing. Bahkan jika Murong Yu tidak menggunakannya sendiri, dia masih memiliki orang sekte suci. Lagi pula, Ye Laonai adalah patriark keluarga Ye. Tidak mudah bagi seseorang yang bisa memiliki persahabatan yang mendalam dengan lelaki tua Sangguan. Haha, aku tidak takut untuk mengatakannya dengan jujur. Hidupku ada di tangan Tuan Murong. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan bisa hidup selama beberapa tahun. Ye Lao berkata dengan sangat lugas. Murong mendengarkan. Yu dan yang lainnya memutar mata mereka berulang kali. Sambil berbicara, Lao Ye mengeluarkan slip giok lainnya dan menyerahkannya kepada Murong Yu. Ini adalah sepotong slip giok untuk komunikasi. Jika suamimu menghadapi sesuatu yang berbahaya, selama kamu menghancurkan slip giok ini, aku akan menjadi yang pertama. Waktu telah berlalu. Murong Yu tidak diterima, dan menerimanya begitu saja. Sebelumnya, lelaki tua Sangguan juga memberinya sepotong slip giok yang sama. Namun, Murong Yu tidak pernah memikirkan kegunaan slip giok ini. Bagaimanapun, dunia peri benar-benar terlalu besar. Bahkan jika Murong Yu dalam bahaya, apakah mereka dapat bergegas tepat waktu masih menjadi masalah. Keesokan harinya, Murong Yu dan yang lainnya hendak meninggalkan keluarga Sangguan. Murong Yu, apakah kamu akan pergi? Kemana kamu pergi? Aku juga akan pergi. Sangguan Jingjing berjalan mendekat dan menatap Murong Yu dan berkata, lebih baik kau tinggal di rumah. Murong Yu memutar matanya. Dia sekarang akan kembali ke Sekte Sein di Nanling, dan sekarang dia tidak ingin orang luar tahu kecuali orang-orangnya sendiri. Jingjing, sebaiknya kau tidak meninggalkan keluarga baru-baru ini.
Orang-orang itu mungkin menentangmu. Pada saat ini, Sangguan De, kepala keluarga Sangguan, juga berjalan mendekat. Sangguan Jingjing tidak berdaya, dan akhirnya hanya menatap Murong Yu dengan galak. Namun, tidak lama kemudian, dia berbicara kepada Murong Yu lagi dan berkata, "Bajingan, kau memanggil kakekku sebagai kakak laki-lakimu. Kalau begitu, apakah aku lebih pendek beberapa generasi darimu? Haha, ini harus dilakukan." Murong Yu tertawa, lalu berpamitan kepada semua orang dan meninggalkan keluarga Sangguan. Dia yang bernama Murong Yu. Konon katanya kemampuan medisnya luar biasa. Bahkan kepala keluarga tua pun pernah disembuhkan olehnya. Ya, konon katanya dia hanya berada di alam keabadian mendalam. Meski kekuatannya tidak kuat, tapi kemampuan medisnya terlalu mengerikan. Masih muda dan menjanjikan. Entahlah apakah biaya konsultasinya mahal. "Kalau nanti aku terluka, bolehkah aku mencarinya untuk berobat?" kata seseorang. "Dia sekarang tamu keluarga kita, bahkan kepala keluarga akan bersikap sopan, jadi jangan pikirkan itu." Sepanjang jalan, banyak anggota keluarga Sangguan membicarakan tentang Murong Yu yang lewat. Saat keluar dari gerbang keluarga Sangguan, orang-orang yang tadi menghalangi Murong Yu menatap Murong Yu dengan kagum dan cemas. Terutama Sangguan Yi yang pernah menembak Murong Yu. Orang-orang ini masih menjaga gerbang di sini. Namun, sepertinya mereka tidak menjaga gerbang, apa gunanya? Sangguan Yi, nyalakan mata anjingmu di masa depan. Untungnya, Murong Yu akhirnya datang kali ini. Kalau tidak, begitu Patriark tua tahu bahwa kamu telah menghalanginya masuk, kamu tidak akan cukup mati bahkan jika kamu memiliki 10.000 nyawa. Setelah Murong Yu dan yang lainnya pergi, Sangguan Xing memarahi Sangguan Yi. Ekspresi ngeri melintas di mata Sangguan Yi, dan dia juga menyadari kengerian masalah tersebut. Setelah meninggalkan keluarga Sangguan untuk jarak tertentu, Murong Yu dan yang lainnya langsung memasuki Hetu Luoshu, dan kemudian pemandangan di depan mereka melintas, dan saat berikutnya mereka muncul di Nanling, di dalam Sekte Suci. Oke, begitu Murong Yu muncul di Sekte Suci, dia merasakan tatapan yang melihat ke seberang langit dari tempat yang tidak dia ketahui, dan menoleh. Pada saat ini, rambut di tubuh Murong Yu langsung meledak, dan kulit kepalanya mati rasa. Hanya dengan cepat, perasaan itu muncul. Tatapan itu masih ada, tetapi telah menjadi lebih lembut, dan tidak ada penindasan yang mengerikan pada Murong Yu. Tampaknya Murong Yu masih bisa merasakan kebaikan dalam tatapan itu. Benar, Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi ketika dia ingin merasakannya lagi, tatapan itu telah menghilang. Apakah itu ilusi? Murong Yu terkejut, mengintip dari pikiran spiritualnya, dan memeriksanya. Namun, yang membuatnya kecewa adalah dia tidak melihat apapun, dan tatapan itu tadi tampak seperti ilusi, dan sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Mungkin itu ilusi. Murong Yu menggelengkan kepalanya, lalu berjalan masuk ke aula Sekte Suci. Pada saat yang sama, banyak orang dari Sekte Suci, termasuk Zhao Ziqing, Zhang Ao, dan Yang Men, juga bergegas ke kuil. Yang mulia, ketika Murong Yu dan yang lainnya kembali, semua orang tampak sangat gembira. Terutama Zhao Ziqing, saat ini sepasang matanya yang indah menatap tajam ke arah Murong Yu. Murong Yu menatap Zhao Ziqing dengan senyum minta maaf di wajahnya. Untuk waktu yang lama, meskipun mereka telah menentukan identitas mereka, hanya saja Murong Yu menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan Zhao Ziqing, dan Zhao Ziqing tidak pernah mengeluh. Setelah naik ke alam abadi, Zhao Ziqing membantu Murong Yu mengelola Sekte Suci. "Setelah kejadian ini, kamu harus meluangkan waktu untuk menemani Ziqing," kata Murong Yu sambil berpikir. Namun, hal terpenting baginya sekarang adalah membangun susunan teleportasi. Sekte Suci telah berkembang dengan baik, dan ini semua berkatmu. Murong Yu pertama-tama memuji semua orang, lalu langsung ke topik. Semua orang tahu bahwa, selama para ascendan dari alam bawah, wilayah yang muncul setelah kenaikan tidak tetap, dan mereka muncul secara acak di alam abadi. Oleh karena itu, Anda, termasuk saya, sedang memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana Sekte Suci kita menerima murid dari Sekte Suci alam bawah? Semua orang mengangguk, akhir-akhir ini, mereka sedang memikirkan pertanyaan ini. Hanya saja kekuatan mereka tidak tinggi, dan mereka tidak tahu banyak tentang dunia abadi, jadi tidak mungkin untuk membayangkannya. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Murong Yu.
Tetapi saat ini Murongyu kembali dan membicarakan masalah ini lagi. Mereka menyadari bahwa mungkin Murongyu telah menemukan solusi untuk murid Sekte Suci Alam Bawah. Tuan Suci, apakah Anda sudah memikirkan solusinya? Duan Muking masih berkata dengan cepat dan bertanya langsung. Tidak buruk. Murongyu mengangguk sedikit. Oke, bagus. Semua orang bersemangat. Bagi mereka, menerima orang dari dunia peri untuk menjadi murid Sekte Suci lebih baik daripada hanya menerima murid dari alam bawah. Lagi pula, orang-orang yang terbang dari alam bawah semuanya adalah murid Sekte Suci. Tidak perlu khawatir tentang kesetiaan mereka. Selain itu, mereka berasal dari keluarga yang sama dan memiliki rasa memiliki yang paling besar terhadap Sekte Suci. Bahkan murid-murid asli Sekte Suci, sebagian besar dari mereka telah menganggap Sekte Suci sebagai rumah mereka. Siapa yang akan menjual rumahnya? Siapa yang tidak setia pada rumahnya? Oleh karena itu, setelah mendengar Murongyu mengatakan bahwa ada solusi, semua orang sangat senang. Aku akan membangun formasi teleportasi antara Sekte Suci Alam Abadi dan Sekte Suci Alam Bawah. Saat itu, siapapun yang mencapai alam Dewa Surgawi dapat langsung diteleportasi ke Nanling melalui formasi teleportasi tanpa menunggu mereka bertanya, kata Murongyu. Sebenarnya, tidak ada bedanya bagi para abadi ini apakah melambung atau tidak. Bagaimanapun, Fei Sheng baru saja membuka kembali gerbang peri, dan tidak ada manfaat khusus. Oleh karena itu, para murid Sekte Suci Alam Bawah dapat langsung berteleportasi melalui susunan teleportasi, dan tidak ada kerugian. Tuan Suci, bisakah orang-orang di alam abadi kembali ke alam kultivasi Huaxia melalui susunan teleportasi? Pada saat ini, seseorang bertanya. Meskipun mereka telah melambung ke alam abadi dan menjadi abadi, kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Tetapi dunia kultivasi Huaxia adalah kampung halaman mereka, dan semua orang akan merindukan kampung halaman mereka. Ya, tetapi akan ada batasan tertentu. Adapun bagaimana melakukannya, saya akan mempertimbangkannya setelah formasi teleportasi terbentuk. Murongyu mengangguk dan berkata, susunan teleportasi harus dibatasi, jika tidak, jika sejumlah besar orang setelah pendakian kembali ke dunia kultivasi, itu akan mengganggu tatanan dunia kultivasi. Pada prinsipnya, selama mereka naik, mereka tidak diizinkan untuk kembali ke alam kultivasi. Selain itu, kita harus mendirikan seni bela diri di dekat Sekte Sein. Apakah kamu ingin mendirikan sekolah? Semua orang terkejut, menatap Murongyu karena alasan yang tidak diketahui. Bahkan Zhao Ziqing terkejut. Jangan heran, kita hanya memiliki satu Sekte Suci. Dan sekte yang akan didirikan juga merupakan kekuatanku. Saya yakin semua orang akrab dengan alam surga ekstrim, kan? Murongyu bertanya dengan ringan. Kita semua pernah berada di alam surga ekstrim. Namun, Guru Suci, apa hubungan antara sekolah yang ingin Anda dirikan dan alam surga ekstrim? Sima Ruyu bertanya. Semua orang juga melihat ke arah Murongyu, dan sangat bingung. Meskipun Murongyu mengatakan bahwa sekte yang akan didirikan juga merupakan kekuatannya. Namun, semua orang tidak pernah menyangka bahwa Murongyu telah menaklukkan alam surga ekstrim. Kera emas adalah penguasa alam surga ekstrim. Oleh karena itu, sekte yang akan saya dirikan sebenarnya adalah untuk menarik ras monster di alam surga ekstrim. Murongyu menunjuk ke arah kera emas bermata api. Dia adalah penguasa alam surga ekstrim. Semua orang menatap kera emas yang berdiri di mata api dengan kaget. Mereka semua mengenal kera emas bermata api dan anjing hitam besar, dan mereka juga tahu bahwa kera emas bermata api selalu memanggil Murongyu sebagai tuannya, dan dia adalah bawahan Murongyu. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa dia adalah penguasa alam surga ekstrim. Ya, dia adalah penguasa alam surga ekstrim, kera emas, kau juga akan menjadi penguasa sekte, dan kau memiliki status yang sama denganku, dan ada tempat duduk untukmu di sana. Murongyu menunjuk ke akta di sebelahnya. Kera emas bermata api menggelengkan kepalanya sedikit, melangkah maju, menatap orang-orang dan berkata, kera emas mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini terlebih dahulu. Seperti yang kalian tahu, aku hanya bawahan dari penguasa, dan penguasa akan selalu menjadi penguasaku. Ini tidak akan berubah. Ya, dan ras monster alam surga ekstrim kita, semuanya berada di bawah Tuan. Auzu.com. Meskipun semua orang sudah abadi,
mereka masih merasa sedikit pusing setelah mendengar kata-kata kera emas bermata api. Apa itu surga ekstrim? Meskipun mereka tidak mengerti banyak, mereka tahu bahwa alam surga ekstrim adalah dunia seukuran alam pemahaman Huaxia. Kekuatan alam surga ekstrim mirip dengan alam kultivasi Huaxia, dan bahkan mungkin melampaui alam Huaxia. Namun, semua orang tidak begitu terkejut saat mengira bahwa Murong Yu adalah pelaksana dunia kultivasi Huaxia. Murong Yu Maha Kuasa, itulah yang mereka pikirkan dalam hati mereka, dan mereka selalu merasa seperti itu. Sekte yang baru didirikan itu disebut Istana Iblis Surgawi. Ini sudah lama dibahas oleh Murong Yu dan kera emas Huoyan. Maknanya jelas, diambil dari Dewa Iblis Langit. Bagaimanapun, kera emas bermata api telah diwarisi oleh Dewa Iblis Langit, dan ras monster di alam surga ekstrim mungkin merupakan keturunan Dewa Iblis Langit sebelumnya. Yang Men, Duan Muking, kalian bertanggung jawab untuk membangun Istana Iblis Surgawi. Nah, dalam hal skala, itu akan sama dengan sekte suci kita. Apakah ada pertanyaan? Tanya Murong Yu. Tidak masalah, jawab semua orang. Baiklah, kalau begitu bertindaklah. Murong Yu melambaikan tangannya untuk membuat mereka mundur. Bahkan kera emas bermata api dan anjing neraka telah mundur. Ziking, maafkan aku, kamu sudah bekerja keras. Murong Yu berjalan ke arah Zhao Ziking, memeluknya, dan berkata dengan nada meminta maaf. Aku baik-baik saja. Zhao Ziking meringkuk dalam pelukan Murong Yu, merasa sangat nyaman dan aman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusapnya beberapa kali. Ziking, ayo kita menikah, kata Murong Yu tiba-tiba. Tubuh Zhao Ziking bergetar hebat, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat Murong Yu, wajahnya sedikit memerah, tetapi lebih gembira. Baiklah, jika kamu belum siap, kita bisa makan sedikit dulu. Pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba khawatir. Apakah kamu sudah menikah? Zhao Ziking sedikit linglung, merasa agak terlalu tiba-tiba. Murong, dalam hidup ini, aku tidak akan menikahimu, kaulah satu-satunya suamiku. Hanya saja sekarang ini terlalu tiba-tiba, biarkan aku memikirkannya. Meskipun Zhao Ziking senang di dalam hatinya, dia akhirnya berkata demikian. Kalau begitu, mari kita menikah nanti. Namun, kau tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Murong Yu tertawa, tetapi Zhao Ziking tidak melihat kilatan di matanya. Ekspresi kekecewaan. Baiklah, selama kau tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Zhao Ziking berbisik. Setelah meninggalkan kuil, Murong Yu mulai mempertimbangkan di mana akan membuat susunan teleportasi. Ternyata ditolak. Murong Yu merasa sedikit tertekan. Atas penolakan Zhao Ziking, meskipun Murong Yu sedikit kecewa, dia tidak menyalahkan Zhao Ziking. Dia tahu apa yang diinginkan Zhao Ziking. Dia mengatakan ini secara tiba-tiba, itu memang agak tiba-tiba, dan Zhao Ziking tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, Mu Liyue muncul di benak Murong Yu. Siapakah identitas wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya? Saat dia memikirkannya, bayangan Yu Mengqing muncul lagi di benaknya, dan Murong Yu benar-benar kesal. Apakah itu sangat merepotkan? Tanya Murong Yu pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa menjawab. Tidak apa-apa untuk sementara waktu tidak menikah, kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Murong Yu memutar matanya dan mencekik pikiran-pikiran ini di dalam hatinya. Pada akhirnya, Murong Yu memilih sebuah lembah untuk membangun susunan teleportasi. Setelah memilih alamat, Murong Yu mulai memurnikan material-material tersebut. Setelah memurnikan material, Anda harus membangun susunan teleportasi. Tidak sulit untuk memurnikan material. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah memurnikan hampir 1 juta kati material, dan memurnikan material-material tersebut. Namun, agak sulit untuk membangun susunan teleportasi. Karena susunan teleportasi bukan hanya masalah menggabungkan material-material tersebut, juga perlu untuk menggambarkan banyak formasi yang rumit dan tidak jelas pada susunan teleportasi. Murong Yu tidak terkena flu saat bertarung, jadi tidak mungkin untuk menahan kaki Buddha untuk sementara. Oleh karena itu, pada akhirnya, Hetu keluar dan langsung memulai. Kekuatan Hetu tidak kuat, tetapi dia telah kembali ke alam abadi emas Luo Agung, dan kekuatannya lebih kuat dari Murong Yu. Dengan keberadaan Hetu, seorang master tingkat master yang ahli dalam formasi,
formasi teleportasi Sekte Suci Alam Abadi terbentuk dalam waktu singkat. Setelah susunan teleportasi Sekte Suci Alam Abadi terbentuk, ini tidak cukup, dan perlu untuk membangun susunan teleportasi di Sekte Suci Dunia Kultivasi. Dengan cara ini, itu dapat menjadi susunan teleportasi yang lengkap. Oleh karena itu, Murong Yu kembali ke ranah pemahaman Huaxia tanpa henti. Oke, begitu dia kembali ke ranah kultivasi, Murong Yu merasa ada yang tidak beres. Tampaknya ruang ranah kultivasi Huaxia menjadi sedikit kacau dan tidak stabil.